Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas uji kompetensi 2 Matematika kelas 7 semester 1. Soal pilihan ganda. Nomor 1, di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah, kalau dikatakan himpunan berarti batasannya harus jelas. Di sini A, kumpulan gunung yang tinggi. Ini bukan merupakan himpunan karena kita tidak tahu batasannya, dikatakan tinggi itu dari berapa meter. Terus yang bagian B, kumpulan bunga yang baunya harum. Ini juga salah karena setiap bunga memiliki karakter dan bau yang berbeda-beda. Yang C, kumpulan hewan berkaki 4. Dan yang ini, untuk hewan yang berkaki 4 ini merupakan sebuah himpunan karena selain yang berkaki 4 itu adalah bukan kumpulan bukan termasuk ke dalam himpunan di sini. Jadi yang bagian C itu adalah betul. Soal nomor 2, kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan. Bagian A, jadi kita cari yang bukan himpunan. Kumpulan siswa yang tinggi kurang dari 150. Di sini ada batasannya. Jadi ada siswa yang bisa tingginya lebih dari 150, ada juga yang kurang dari 150. Jadi di sini ada batasannya. Jadi yang bagian A itu merupakan himpunan ya. Yang B, kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10. Kalau dikatakan bilangan cacah antara 2 dan 10 ini jelas ada ya. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada anggotanya. C, kumpulan siswa yang berbadan kurus. Nah, di sini dikatakan berbadan kurus, ini belum ada batasannya. Jadi yang bagian C di sini bukan merupakan himpunan. Jadi jawabannya di sini C. Tapi kita cek bagian D, kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Nah, dan yang D di sini ada anggotanya, yaitu dari 1 sampai 9 dikatakan kurang dari 10. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah C. Soal nomor 3, himpunan A sama dengan 13579. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, maka di sini kita harus mencari pilihan yang tepat ya. Coba kita bagian A, himpunan bilangan antara 0 sampai 10. Kalau 0 sampai 10 berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan di himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Berarti yang bagian A di sini salah karena ada bilangan genapnya. Dan bagian B, himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9. Kalau bilangan ganjil dikatakan antara 1 ya, antara 1 sampai 9 berarti satunya tidak disebutkan. Berarti dari 3 sampai nantinya 3, 5, 7. Dan di sini adalah 1, 3, 5, 7, 9. Berarti yang B juga salah. Bagian C, himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10. Bilangan prima itu ada bilangan genapnya 2, 3, 5, 7. Berarti di sini ada bilangan genap dan di sini kekurangan 9 juga. Berarti yang bagian C juga salah. Sekarang yang bagian D, himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Bilangan ganjil antara 0 berarti kita sebut 1, 3, 5, ini angka 5, 7, 9. Nah, ternyata jawabannya adalah D. Soal nomor 4, himpunan semesta untuk himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B, X di mana X lebih kecil sama dengan 2, X bilangan bulat. Kalau bilangan bulat perhatikan di sini lebih kecil sama dengan 2, berarti angkanya itu adalah 2, nantinya terus jadi 1, terus 0, terus min 1 dan seterusnya. Jadi ada harga negatif. Sampai harga negatif tak terhingga. Dan untuk yang C, perhatikan bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 30. Bilangan asli dimulai dari 1 dan kalau kelipatan 3-nya berarti angka 3 ya. Terus 3, 6, 9 sampai di sini kurang dari 30 itu sampai 27. Dan sekarang kita perhatikan karena di A ini adalah sebenarnya bilangan asli ya dari 1 sampai 5 dan di B di sini dikatakan bilangan bulat. Bilangan asli itu termasuk bagian bilangan bulat. Dan di C di sini bilangan ganjil dan bilangan ganjil itu termasuk bilangan bulat juga. Maka yang cocok, yang tepat untuk nomor 4 di sini adalah himpunan bilangan bulat.
Soal nomor 5, banyaknya himpunan bagian dari K, di sini anggotanya A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota. Untuk yang memiliki 2 anggota berarti yang pertama itu bisa terjadi AB ya. Terus kedua AC, terus ketiga AB, AC, AD, terus A ke E. Ini berarti ada 4. Terus setelah A sekarang naik ke BC. BC, BD, BE. BC, BD, BE. Di sini ada 3. Terus sekarang ke CD. CD, CE. Di sini ada 2. Terus yang keempat DE. Nah, di sini ada 1. Jadi kalau kita jumlahkan di sini 3 tambah 3 6 tambah 4 10. Jadi ada 10. Jawabannya untuk himpunan bagian dari K yang memiliki 2 anggota itu ada 10. Dan ternyata di sini tidak ada ya yang A, B, C, D-nya. Jadi kita bikin sendiri jawabannya jadi E ya. Soal nomor 6 diberikan diagram pen yang menyatakan himpunan A dan B. Maka A kurangi B. Nah, kalau dikatakan A kurangi B berarti ambil anggota dari A yang tidak ada di B. Jadi yang hanya anggota A saja yang murni ya. Jadi kalau di arsir itu daerahnya yang ini. Berarti kalau daerah yang ini itu adalah nilainya C dan D. Di sini A-nya itu AB, B-nya BC, bagian C-nya EF, dan bagian D-nya adalah GH. Di sini tidak ada ya. Jadi tidak ada jawabannya, berarti kita bikin sendiri lagi yang untuk bagian soal nomor 6 jawabannya adalah E. Anggotanya adalah C dan D. Soal nomor 7, jika P adalah bilangan prima kurang dari 12. Kita tulis dulu anggota P di sini. Kalau kurang dari 12 ini bilangan prima ya. Jadi 2, 3, 5, 7, 11. Dan sekarang Q adalah bilangan asli kurang dari 12. Di sini ada bilangan Q ya, himpunan Q bilangan asli kurang dari 12. Berarti dari 1, 2, 3 sampai 11. Dan sekarang perhatikan, berarti P di sini, semua anggota P di sini adalah anggota Q juga. Jadi P dikatakan P itu bagian dari Q. Yang pertama itu P bagian dari Q. Jadi kita perhatikan dari A, B, C, D, cari jawaban yang P bagian Q. Kalau di sini P bagian Q, bukan bagian Q, berarti di sini sudah salah dan ini juga salah. Berarti ada antara B dan D. Sekarang kita perhatikan yang bagian B. 5 itu, yang ini 5 itu bukan anggota dari P. Bukan anggota dari P. Sedangkan di P di sini ada anggotanya yang angka 5. Berarti yang ini salah. Coba kita cek yang bagian D. 5 adalah anggota dari P dan P bagian Q. Jadi jawabannya yang betul adalah bagian D. Soal nomor 8 dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Dikatakan himpunan kosong berarti himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Bagian A, himpunan bilangan prima genap. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Jadi 2, 3, 5 dan seterusnya. Jadi yang 2 di sini adalah bilangan genap. Jadi yang A di sini memiliki anggota yaitu angka 2. Dan yang B, himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada yang diawali oleh huruf P ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau C, himpunan binatang berkaki 4 ini jelas memiliki anggota seperti kambing, kucing, gajah, dan lain-lain. Yang D, himpunan bulan yang diawali oleh huruf N yaitu bulan November. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah B. Soal nomor 9, himpunan semesta dari himpunan A di sini ada 0, 4, 8, 12, 16. Kita cek yang bagian A, himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, dari angka 1. Jadi bilangan asli dimulai dari 1. Ini tulisannya bagus, dimulai dari 1. Jadi yang A itu salah. Ya, yang A itu salah karena di sini tidak ada angka 1. Dan B, himpunan bilangan ganjil. Di sini jelas bilangan genap semuanya, jadi salah. Yang C, himpunan bilangan cacah.
Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Di sini ada 0 dan seterusnya ya. Dan D himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Di sini berarti untuk bilangan prima ada bilangan ganjilnya juga, terus tidak ada angka nolnya juga. Berarti yang ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 10, himpunan P, X di mana 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8, X bilangan asli jika dinyatakan dengan mendaftar anggotanya adalah, berarti perhatikan angka terkecil dari 2 ya, 2 itu terbawa karena di sini ada tanda sama dengan. Sampai 8, jadi dari 2 sampai 8, kita perhatikan dari 2 sampai 8 itu adalah jawabannya D. Soal nomor 11, diketahui A sama dengan X di mana 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8 dan X adalah anggota bilangan asli. Banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota. Jadi kita tulis dulu untuk anggota dari A, kita daftarkan dulu anggotanya adalah angka 5, 6, 7, 8. Dan sekarang yang ditanyakan adalah yang 3 anggota. Berarti yang pertama bisa yang terjadi adalah 5, 6, 7. 5, 6, 7. Yang keduanya adalah 5, 6, 8. 5, 6, 8. Terus yang ketiganya adalah 5, 7, 8. 5, 7, 8. Jadi 1, 5, 6, 7. 5, 6, 8. 5, 6, 7, 5, 7, 8. Terus yang keempat 6, 7, 8. Jadi ini semuanya ada 4 ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 12, diketahui himpunan A di mana 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 termasuk bilangan cacah dan B 1, 2, 3, 4, 5 irisan A dan B. Dikatakan irisan berarti kita ambil angka atau data yang sama di himpunan A dan himpunan B. Jadi kita daftarkan dulu, kita sebutkan dulu anggota dari himpunan A itu dari 0 sampai 3, berarti 0, 1, 2, 3. Jadi kita perhatikan anggota dari A di sini ada beberapa yang masuk ke anggota B, yaitu angka 2 dan 3, 1, 2 dan 3. Jadi 1, 2 dan 3 ya. Nah, yang ini. Jadi jawabannya untuk nomor 12 itu adalah C. Soal nomor 13, diketahui semestanya itu bilangan asli dari 1 sampai 10. Bilangan A-nya untuk himpunan A maksudnya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Anggota dari A komplement digabung dengan B. Kita perhatikan anggota dari A itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk A komplement di sini kita ambil data selain 1, 2, 3, 4, 5 dari himpunan semesta. Berarti anggota dari A komplement di sini adalah 6, 7, 8, 9, 10. Ini A komplement. Dan perhatikan untuk himpunan B di sini anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekarang kalau digabungkan antara A komplement dengan B, jadi kita gabungkan di sini angka terkecilnya adalah angka 4 dan angka terbesar di sini adalah angka 10. Jadi dimulai dari angka 4 sampai 10. Nah, ini jawabannya dari 4 ya sampai 10. Soal nomor 14, banyaknya himpunan bagian dari Y yaitu bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 10. Kita tulis dulu anggota dari himpunan Y di sini untuk yang bilangan prima lebih dari 6 yaitu angka 7, 11, 13, 17 dan 19. Berarti banyaknya anggota dari himpunan Y di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Dan sekarang pertanyaannya banyaknya himpunan bagian. Untuk himpunan bagian berarti banyaknya anggota dari himpunan Y dipangkatkan dengan 2 pangkat 5 maksudnya. Jadi untuk rumus himpunan bagian di sini adalah 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan Y.
Nah, di sini ada himpunan Y. Jadi kita masukkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 2, 4, 8, 16, 32. Soal nomor 15, diketahui semesta dari 1 sampai 8, himpunan A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, 6. Anggota dari A kurangi B diiris dengan B. Kita kerjakan dulu yang A kurangi B. Artinya dari A kurangi B di sini adalah ambil anggota himpunan A yang tidak ada di B atau yang hanya A saja. Kita perhatikan yang A dengan yang B. Ini yang samanya adalah angka 3 ya, angka 3. Nah, berarti yang tidak samanya berarti di sini adalah angka 1 dan 2. Jadi himpunan A kurangi B di sini adalah 1 dan 2. Sekarang pertanyaannya, kalau A kurangi B terus diiris dengan himpunan B. Perhatikan, A kurangi B itu 1 dan 2. Dan himpunan B itu adalah 3, 4, 5, 6. Berarti tidak ada yang beririsan, tidak ada yang sama di antara A kurangi B iris B ya. Tidak ada yang sama. Berarti disebut himpunan kosong. Atau kita bisa tulis seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang ini, A ya. Soal nomor 16, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah bilangan prima kurang dari 6. Jadi kita tulis dulu di sini himpunan B-nya karena yang A-nya sudah ada ya. Himpunan B bilangan prima kurang dari 6 yaitu anggotanya 2, 3, dan 5. Terus sekarang himpunan C. Himpunan C bilangan asli dari 2 sampai 7. Berarti kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sekarang pertanyaannya, anggota dari A gabung B diiris dengan C. Jadi pertama kita kerjakan dulu untuk yang A gabung B. A gabung B. Kita perhatikan yang B adalah 2, 3, 5 dan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau digabungkan ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau digabungkan. Dan sekarang diiris dengan himpunan C. Diiris dengan himpunan C. Jadi perhatikan A dengan C. Cari data yang sama. Yaitu angkanya adalah dari 2 sampai 5 nih. Dari 2 sampai 5. Ini yang samanya 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya untuk nomor 16 itu adalah B. Soal nomor 17. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa. Di sini adalah semestanya yang 30 dan diantaranya ada 20 siswa yang senang matematika. Kita buat saja seperti ini, yang matematika ini beririsan ya. 15 orang siswa senang fisika dan 10 orang suka keduanya. Di sini fisika, di sini yang 10 orang suka keduanya. Yang A himpunan matematika ada 20 orang. Di sini berarti sudah diketahui 20, berarti di sini tinggal 10. Yang fisika sudah anggotanya 15, di sini sudah diketahui 10, berarti sisanya adalah 5. Dan jadi seperti ini, kalau kita gabungkan antara himpunan matematika dan fisika, ini jawabannya yang fisika keseluruhannya ada 25 ya. Jadi kalau M digabungkan dengan F, ini ada 25. Dan sekarang pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang tidak suka keduanya. Jadi caranya untuk mencari yang tidak suka keduanya itu di sini adalah semesta dikurangi banyaknya anggota dari M gabung F. Jumlah seluruhnya adalah 30 dikurangi 25. Jadi jawabannya adalah 5 orang ya, 5 orang. Atau yang tidak suka keduanya itu setara dengan banyaknya anggota dari M gabung F tapi dikomplemenkan. Nah, seperti ini. Ada juga ingat-ingat rumusnya untuk yang tidak suka keduanya. Berarti di sini ada rumus S kurangi banyaknya anggota M gabung F. Ini yang tidak suka keduanya ya, tidak suka keduanya. Dan rumus untuk M gabung F di sini rumusnya adalah banyaknya anggota M ditambah banyaknya anggota dari F dikurangi dengan anggota dari M iris F. Nah, bisa gunakan rumus ini. M iris F, ini iris, ini F.
Jadi jawabannya di sini adalah 5 orang ya tadi. Soal nomor 18, suatu kelas berjumlah 25 siswa, berarti semestanya ada 25 siswa. 20 orang siswa senang sepak bola, kita buat sebagai himpunan A ada 25, ada 20 ya, ada 20 orang, dan 15 siswa kita anggap sebagai himpunan B sebagai bulu tangkis ya, yang suka bulu tangkis di sini 15. Dan di sini 3 siswa tidak senang keduanya. Yang tidak senang keduanya kita tulis tidak TSK ya, tidak senang keduanya ada 3. Yang ini sama dengan banyaknya dari gabungan A dengan B dikomplemenkan. Dan sekarang berapa banyak siswa yang senang keduanya? Jadi pertama kita harus mencari banyaknya anggota dari A gabung B. Ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Dan untuk mencari banyaknya anggota gabung B, ingat ke rumus semesta kalau dikurangkan dengan banyaknya anggota A gabung B, maka hasilnya yang tidak suka keduanya. Nah, yang tidak suka keduanya. Berarti untuk di sini mencari banyaknya anggota A gabung B di sini berarti sama saja dengan semesta dikurangi yang tidak suka keduanya. Semestanya ada 25, kita masukkan 25. Dan tidak suka keduanya ada 3, berarti 25 kurangi 3 menjadi 22. Ini adalah A gabung B nya. Dan sekarang sudah kita dapatkan banyaknya anggota A gabung B. Sekarang yang ditanya adalah banyaknya siswa yang senang keduanya. Yang senang keduanya itu adalah irisan. Jadi perhatikan di sini ada rumus A gabung B itu sama saja dengan banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B dikurangi dengan irisan dari A dengan B. Berarti untuk mencari ini ya, berarti untuk mencari irisan berarti irisan dari A dengan B di sini setara dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi dengan banyaknya anggota A gabung B. Nah, jadi sama dengan yang di sini tadi 20 ditambah anggota B-nya 15 dikurangi 22. Jadi 20 tambah 15 itu 35 dikurangi 22. Jadi sama dengan jawabannya adalah 13 orang. Atau kalau kita mau gambar, jadi jawabannya di sini sudah kita dapatkan nih sebenarnya 13 orang. Di sini tidak ada ya jawabannya. 35 dikurangi 22 itu 13 ya. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Jadi kita buat sendiri, di sini ada 13 orang. Atau kalau kita buat bandingkan dengan diagram pen. Nah, kita buktikan lagi dengan diagram pen. Di sini semestanya itu adalah 25. Di sini A iris B. Ini himpunan A dengan himpunan B, dan di luar ada 3. Ini yang tidak suka kedua-duanya. Karena total dari keseluruhan yang ada di sini adalah 25, berarti A gabung B di sini adalah berjumlah 22 ya. Jadi di sini sudah kita dapatkan A gabung B di sini sebenarnya sudah kita dapatkan 22. Jadi di sini sudah terbukti nih yang ini. Yang ini sudah terbukti. Ada 22. Jadi dari A dengan digabungkan A dengan B. Jadi untuk soal yang nomor 18 di sini tidak ada jawabannya. Jadi jawabannya kita buat sendiri sebanyak 35, jadi 20 ditambah 15 35 dikurangi 22. Jadi jawabannya adalah 13. Nomor 19, dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa senang minum susu, 15 orang siswa senang minum teh, 5 siswa minum keduanya. Berarti ini beririsan antara susu dengan teh. Sebanyak 5, di sini ada susu, di sini teh. Yang suka minum susu ada 20 orang. Di sini sudah diketahui 5, berarti 20 dikurangi 5 sisanya 15. Di sini 15 kurangi 5 sisanya 10. Kita buat kotaknya dulu seperti ini. Ini adalah semestanya, dan yang tidak suka keduanya kita simpan di luar. Jadi kalau kita jumlahkan untuk mencari banyaknya siswa dalam kelas ya, untuk mencari banyaknya siswa di dalam kelas, jadi tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 5 itu adalah 20, tambah 10 30 ya, 30 tambah 3 jadi 33. Ini jawabannya 33.
Jadi secara teknis di sini untuk mencari nilai semesta di sini itu sama dengan A gabung B ditambah dengan yang tidak suka keduanya. Dan rumus A gabung B di sini adalah banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A iris B. Nah, ini secara matematisnya seperti ini. Terus ditambah yang tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya itu adalah banyaknya anggota dari A gabung B yang dikomplemenkan. Jadi sekarang kita masukkan banyaknya anggota A di sini ada 20 ditambah anggota B ada 15 dikurangi irisannya itu di sini ada 5. Terus ditambah dengan A gabung B dikomplemenkan ada 3 tadi. Jadi kita jumlahkan 20 tambah 15 35. 35 dikurangi 5 itu 30. 30 ditambah 3 menjadi 33. Soal nomor 20 dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan. Ini kalimatnya rancu ya, dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan. Ini rancu kalimatnya, maksudnya mungkin dalam Karang Taruna setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraga diperoleh data sebagai berikut. Di sini 20 siswa gemar voli, jadi kita tulis langsung voli ada 20. Kita tulis pi ya. Ini kasih tanda. Terus 25 siswa gemar sepak bola. Bola sama dengan 25. Terus kita sudah kasih tanda. 23 gemar bulu tangkis. Bulu tangkis kita tulis T saja ya, bulu tangkis. Itu ada 23. Terus 8 siswa gemar voli dan sepak bola. 8 siswa. Berarti di sini banyaknya ini irisan. Voli beririsan dengan sepak bola itu sama dengan 8. Berarti 8 sudah. Terus di sini 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis. 10 siswa bola voli dan bulu tangkis. Berarti di sini voli beririsan dengan bulu tangkis itu sama dengan 10. Terus 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis. 12 siswa ya. Sepak bola itu B, berarti B beririsan dengan T. Itu ada 12 ya, 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis. Dan 4 di sini ada 4 siswa gemar ketiga-tiganya. Berarti ini irisan ketiganya, irisan dari di sini voli dengan sepak bola dengan bulu tangkis ya. Di sini sama dengan 4. Dan 2 anak tidak gemar keduanya. Berarti 2 anak itu yang tidak suka saja kita tulis keduanya. Ini di luar himpunan yang ketiga-tiganya. Jadi di sini kita buat diagram pennya seperti ini. Nah, ini yang voli, di sini bola, dan di sini bulu tangkis. Kita ambil yang pertama itu yang diarsir ketiga-tiganya, yaitu yang 4. Kita simpan di sini. Dan sekarang kita perhatikan irisan dari voli dengan dengan bola. Voli dengan bola. Kita perhatikan voli yang dengan bola itu di sini ada 8. Di sini sudah diketahui 4, berarti sisanya adalah 4. Sekarang kita cari arsiran voli dengan bulu tangkis. Di sini ada 10 nih. Voli dengan bulu tangkis. Di sini sudah ada 4, berarti sisanya adalah 6. Dan sekarang satu lagi bola dengan bulu tangkis. Di sini ada 12. Di sini sudah ada 4, berarti sisanya adalah 8. Dan sekarang kita mencari anggota yang hanya suka voli. Berarti yang ada di sini yang hanya suka voli. Ini anggota voli itu ada 20. Berarti kita jumlahkan ini 6 tambah 4 10 ditambah 4 menjadi 14 ya. Jumlahnya ada 20, berarti di sini sudah diketahui 14 dan sisanya makanya 6. Jadi di sini 6.
Dan untuk yang suka bola, jumlah totalnya ada 25. Di sini kita hitung 4 tambah 4 8 tambah 8 16. Berarti sisanya adalah 9. Dan untuk yang bulu tangkis totalnya adalah 23. Di sini sudah diketahui 6 tambah 4 10 tambah 8 18. Jadi untuk yang bulu tangkis 23 dikurangi 18 yaitu 5. Dan sisanya yang tidak suka keduanya kita simpan di luar. Nah, ini menjadi seperti ini gambarnya. Dan sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa dalam Karang Taruna tersebut ya. Sekarang kita tinggal jumlahkan keseluruhannya. 6 ditambah 4 10. 6 tambah 4 10 ini menjadi 20. 20 tambah 9 29 tambah 8 37 tambah 5 42. 42 tambah 2 44. Jadi jawabannya ada 44. Nah, yang C ya, 44. Soal nomor 21, sebuah lembaga meneliti makanan ringan yang dikonsumsi anak-anak. Dari hasil penelitian tercatat 18 merek mengandung zat pewarna sintetik. Pewarna sintetik. Jadi kita tulis saja PS ya. Di sini kita buatnya jadi seperti ini. PS-nya pewarna sintetik ada 18. Dan sekarang 24 merek mengandung penyedap rasa buatan. Rasa buatan kita tulis RB saja. Rasa buatan ada 24. Terus ini 18 sudah dengan 24. 10 merek mengandung kedua zat tersebut. 10 merek. Berarti antara PS beririsan dengan RB di sini ada 10. Nah, banyaknya ada 10. Dan sekarang jika ada 9 merek yang tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap, berarti yang di luarnya ya, yang tidak keduanya di sini ada 9. Tidak keduanya ada 9. Dan sekarang pertanyaannya adalah banyak merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian tersebut adalah, jadi kita bisa buat saja di sini supaya gampang. Diagram pennya seperti ini. Nah, ini untuk yang PS ya, penyedap tadi apa? Pewarna sintetik. RB rasa buatan. Di sini ada 10. Berarti sisanya kalau yang di sini 18 berarti di sini 8. Jadi 18 kurangi 10. Berarti yang ini 24 kurangi 10, di sini 14 dan di luar ada 9. Yang tidak keduanya. Berarti untuk semesta di sini kita tinggal jumlahkan saja ya, tinggal jumlahkan PS digabungkan dengan RB. Nah, terus ditambah yang tidak keduanya. Ini kalau digabungkan kita jumlahkan 8 tambah 10 18. 18 ditambah berapa ini? 14 ya. 18 ditambah 14. Jadi 32 ya. 32 ditambah 9. 9 yang ini. Jadi di sini 32 ditambah 9. Jadi hasilnya adalah 41. Jadi ada 41 ya jawabannya.